Bab 315, Fighting Back. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Aku mengikuti beberapa kaki di belakang Tesia, menjaga wajahku dengan hati-hati pasif sehingga para prajurit yang sibuk di sekitar kami tidak akan melihat betapa gugupnya aku. Kebanyakan dari mereka adalah elf karena kebutuhan, manusia dan kurcaci berada pada posisi yang kurang menguntungkan menavigasi hutan Elsire yang berkabut, bahkan dengan para elf di sana untuk membimbing kita. Bu mengikuti di belakangku, berkeliaran masuk dan keluar dari pepohonan saat dia mengendus-endus, memasukkan hidungnya ke tanah untuk mencari belatung atau makhluk hutan kecil lainnya untuk dimakan. Hanya dengan cara ekor ikatanku bergoyang, aku tahu dia benar-benar betah di hutan lebat dan senang bisa keluar dari gua. Kami baru berada di Elsire selama 1 atau 2 jam, tapi aku merasa seperti kabut telah merembes ke telingaku dan melayang-layang di dalam kepalaku, membuatnya sulit untuk berpikir. Aku mencoba memperhatikan ketika Tesia memberi perintah tetapi terus-menerus mendapati diriku menatap melamun pada beberapa bunga atau pohon atau batu, hanya untuk kembali ke masa sekarang ketika Tesia bertanya, Eli, apakah kamu datang? Tesia berhenti untuk memeriksa kemajuan lubang perangkap yang sedang digali di tengah jalan sempit melalui hutan. Meskipun itu tampak seperti jejak rusa bagiku, Tesia mengatakan bahwa jalur yang jelas seperti itu hanya ada di dekat bagian dalam Elenoir, menghubungkan beberapa kota besar dan kecil. 3 elf muda bekerja sama untuk membangun perangkap lubang. Yang pertama, seorang anak laki-laki berambut pirang dengan mata zamrud yang tampan, menggunakan mana bumi untuk menggali lubang besar di jalan setapak yang dalamnya setidaknya 10 kaki. 2 lainnya memakai tudung mereka, meskipun aku masih bisa melihat ekspresi serius mereka di bawahnya, dan menarik akar keluar dari dasar lubang dan memelintirnya menjadi paku yang tajam dan spiral. Ketiganya berbalik untuk memberi hormat cepat kepada Tesia sebelum kembali ke pekerjaan mereka. Buat lubangnya sedikit lebih lebar, dari sana, dia menunjuk ke bongkahan besar granit, ke sana, katanya, menunjuk ke ruang di antara akar-akar pohon besar yang bergerigi dengan potongan-potongan lumut yang menggantung di sana. Seperti 100 janggut kecil. Dengan begitu, bahkan seorang prajurit yang berjalan di tepi jalan akan jatuh. Ya, Lady Tesia, jawab elf bermata hijau, segera mulai memperlebar lubang sehingga mencakup seluruh jalan. Tesia melanjutkan dan aku mengikutinya, memperhatikan rambutnya yang panjang dan grey keperakan memantul ke punggungnya. Dia benar-benar mengambil alih komando. Aku tahu dia pernah memimpin tentara sebelumnya, dan bahwa dia telah dipukuli habis-habisan oleh Alakrians di Elenoir sebelumnya, tapi sekarang dia tampak percaya diri dengan perannya, dan para penyihir yang kami bawa bersama kami semua menunjukkan rasa hormatnya. Pikiranku yang berkabut melayang secara acak, dan aku berpikir untuk meminta nasihat Tesia untuk mendapatkan kendali atas kehendak binatang buasku, karena aku tahu dia sangat bergantung pada miliknya dalam pertempuran. Saya harus mengingatkan diri sendiri bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk itu. Aku berbicara singkat dengan Komandan Virion setelah dia mendengar lebih banyak tentang apa yang terjadi di terowongan, dan dia menjelaskan bahwa semakin kuat mana bis, semakin sulit untuk membuka keinginan bisnya, dan tentu saja, Bu bukan sembarang binatang mana biasa. Lalu bagaimana caranya Arthur membuka kunci monsternya begitu cepat? Aku menggelengkan kepalaku, tidak ingin jatuh ke dalam perangkap membandingkan diriku dengan kakakku. Mencoba keberuntunganku sekali lagi, aku mengingat kata-kata Komandan Virion. Rasakan entitas asing yang kuat jauh di dalam inti manamu dan bawa keluar, gumamku, memejamkan mata. Tidak merasakan apa-apa kecuali napas basah Bu yang menggelitik leherku saat dia mengendusku dengan rasa ingin tahu, aku menghela nafas. Di depanku, Tesia berhenti dan berbalik dengan alis terangkat. Eli, apakah kamu datang? Aku mengangguk panik dan berlari mengejar. Tidak jauh dari lubang jebakan, 2 kurcaci sedang mengerjakan semacam sihir tanah, menyebabkan kotoran yang terkumpul bergetar dan melunak. Aku belum pernah bertemu para kurcaci, meskipun aku pernah mendengar tentang kedatangan mereka, Honfels bersaudara dan Skaren Earthborn, sepupu Lance Mika. Mereka menghentikan casting mereka dan menegakkan tubuh saat kami mendekat, meskipun mereka tidak memberi hormat. Para kurcaci itu pendek dan lebar, seperti kebanyakan kerabat mereka. Mereka memiliki ciri-ciri yang identik, hidung lebar, pipi merah, dan janggut pirang kurus. Namun, ekspresi mereka sangat berbeda, sehingga mudah untuk melewatkan bahwa mereka kembar. Yang satu menyeringai, memandang Tesia seolah-olah dia adalah sahabatnya yang telah lama hilang yang muncul kembali setelah hilang selama 1 atau 2 dekade, sementara yang lain memelototinya seolah-olah dia baru saja mengatakan sesuatu yang sangat tidak baik tentang ibunya. Bagaimana persiapannya? Tesia bertanya saat dia membungkuk dan menggerakkan tangannya di atas tanah yang digarap. Cukup baik, gumam kurcaci yang cemberut. Ini hanya persiapan, seperti yang kamu katakan. Mantra yang sebenarnya dilemparkan ketika gerobak tiba. Petik 2. Kalau begitu, syup, kurcaci yang tersenyum itu menyela. Ban kereta tenggelam dan menempel dengan cepat. Butuh selusin kuda untuk menarik mereka keluar. Tesia menekan tangannya ke tanah yang lembut. Kamu mungkin kurcaci pertama yang melakukan sihir kurcaci di hutan Elsire, katanya pelan sebelum berdiri tegak. Dan merupakan hak istimewa untuk bekerja bersama Anda. Kurcaci yang menyeringai lebih lebar, kurcaci yang cemberut merengut lebih dalam. Tesia memberi mereka anggukan hormat sebelum berbalik dan berjalan ke hutan.
Mata para kurcaci tertuju padaku saat aku berdiri di sana, menatap mereka. Saya pikir itu sangat buruk bahwa Raja dan Ratu Kurcaci telah mengkhianati di Caten. Mereka telah meninggalkan orang-orang mereka dalam posisi yang sulit. Saya pikir sangat berani para Earthborn ini untuk mencari kita, ketika sebagian besar kerajaan Kurcaci telah melakukan pemberontakan penuh untuk mendukung para penjajah. Bisakah kami, mungkin, membantumu dengan sesuatu, nak? Kurcaci yang cemberut itu bertanya, membuatku melompat dan mencari Tesia. Eli, apakah kamu kedatangan? Saya berteriak. Memberikan gelombang canggung kepada para kurcaci, aku melompati batu setinggi lutut dan berlari ke arah Tesia. Dia meletakkan tangannya di bahuku begitu aku berhasil menyusulnya. Saya memiliki beberapa tentara yang memperkuat posisi di dalam pepohonan. Tesia menunjuk ke atas kami, di mana seorang pemanah elf sedang membujuk beberapa cabang pohon menjadi semacam sarang. Sungguh menakjubkan menyaksikan pohon itu bergerak seolah-olah hidup, menanggapi mana prajurit itu. Kamu akan berada di sini. Mengerti. Saya menelusuri garis dari platform di atas ke jalan, itu adalah tembakan lurus ke lubang pembuangan para kurcaci. Titik-titik ini, di sini, dan di sana, membentuk kotak pembunuhan. Mata Tesia terkunci ke mataku, tatapannya sangat serius. Para penyihir di atas sana akan menjadi bagian terpenting dari pertempuran ini, itulah sebabnya aku ingin kamu berada tepat di tengah-tengahnya. Ini harus cepat dan tenang, jika tidak kita berisiko kehilangan tahanan. Aku tahu kabut membuat segalanya menjadi sulit saat ini, tetapi jika kamu memusatkan mana ke matamu dan terus mengalihkan fokusmu, itu akan membantu menjaga efek kabut di teluk. Yang paling penting adalah kita menjaga para tahanan tetap aman dan menghentikan orang Alakrian agar tidak melarikan diri. Aku membalas tatapan seriusnya, mengangguk mengerti. Saya tidak bisa mengecewakannya, saya perlu membuktikan diri di sini, bukan sebagai saudara perempuan Arthur Lewin, tetapi sebagai Eleanor Lewin. Tesia menundukkan kepalanya, dengan lembut membelai bagian belakang kepalaku saat dahinya menyentuh dahiku. Aku tahu kamu tidak ingin dimanjakan, tapi tetap aman di luar sana. Terkejut, saya menarik diri darinya sebelum menjawab dengan tekad yang bisa saya kumpulkan. Tentu saja. Nyonya Tesia. Berdiri di dekatnya, tinggi dan tegak dan tampan, berdiri Curtis Glider, senyum hangat di wajahnya. Adiknya, Katin, berdiri di belakangnya, setengah tak terlihat dalam bayangan gelap. Bu menjadi bersemangat ketika dia melihat ikatan Curtis, singa dunia Growder, dan keduanya dengan hati-hati mendekat dan mulai mengendus satu sama lain. Curtis mengacak-acak rambut merahnya saat dia mendekati Tesia. Maaf mengganggu, tapi saya berharap untuk mendiskusikan lebih lanjut taktik darat sebelum pertempuran. Aku perlu melihat bahwa persiapan di jalur timur berjalan seperti yang diharapkan, katanya sebelum menganggukkan kepalanya ke arah yang dia tuju. Berjalan denganku. Pimpin jalan, katanya, membuat gerakan yang terlatih dengan baik dengan tangannya. Aku melihat dengan semakin kesal saat keduanya berjalan pergi, bahu-membahu. Aku tahu itu bukan apa-apa dan mereka sudah berteman sejak hari-hari mereka di Akademi Sirus, tapi aku tidak bisa menahannya. Tesia adalah pacar Arthur. Tapi Arthur sudah pergi, dan emosi lembek merayap yang mengancam untuk menguasaiku menghancurkan bendungannya, dan perutku jatuh. Kabut sialan, pikirku, menyeka air mata dari mataku dengan punggung tanganku. Masih sulit, kan? Aku tersentak, baru menyadari bahwa Katin sedang berjalan di sampingku. Berjalan tanpa mereka, kulitnya begitu putih dan wajahnya begitu tenang sehingga dia bisa menjadi boneka porselen, sedingin dan seindah kristal es. Aku menjadi sangat menyukai Katin sejak dia dan Curtis diselamatkan dan dibawa ke tempat perlindungan bawah tanah. Dia selalu tampak bijaksana selama bertahun-tahun, dan ada cara yang aneh, berbunga-bunga, hampir puitis dia berbicara yang saya temukan menyegarkan. Eleanor. Berkedip, aku menyadari bahwa aku telah terlalu lama menatap Katin dalam diam. Ya, kurasa, gumamku. Kami menyeberang kembali melewati jalan setapak dan mengikuti Tesia dan Curtis melewati pepohonan di sisi lain. Mereka berbicara, tapi aku tidak bisa mendengar dengan tepat apa yang mereka katakan. Curtis mengatakan sesuatu yang membuat Tesia tersenyum, dan dia menoleh untuk menatapnya dengan cara yang menurutku mengagumi. Mungkin aku hanya membayangkan sesuatu karena kabut bodoh ini, pikirku, berharap itu benar. Apakah kamu takut? Tiba-tiba aku berseru, mataku jatuh ke lantai hutan, melayang di sepanjang kontur akar pohon dan tepi tajam tanaman berdaun lebar yang menyelimuti tanah. Hanya orang bodoh yang tidak takut sebelum berperang, jawab Katin. Tapi orang-orang ini membutuhkan bantuan kita, jadi aku akan tetap berjuang. Katin dan aku berjalan dalam diam setelah itu. Tesia memverifikasi bahwa sarang penembak jitu di sisi jalan itu sudah siap, lalu menghabiskan beberapa menit untuk meninjau apa yang akan dilakukan tim darat selama pertarungan. Akhirnya, dia memanggil seluruh kelompok penyerang bersama untuk satu pembicaraan terakhir. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Setelah semua orang berkumpul, Tesia mulai. Kalian semua tahu mengapa kami ada di sini. Nyawa lebih dari 100 elf tidak, di Catian, tahanan bergantung pada keseimbangan. Kami hanya memiliki satu kesempatan untuk membebaskan mereka. Berdasarkan laporan kami akan mencocokkan jumlah tentara Alakrian. Tetapi kami memiliki elemen kejutan, dan kami memiliki hutan itu sendiri di pihak kami. Ini terjadi dengan cepat dan bersih.
Kami tidak akan membiarkan siapapun menyakiti para tahanan. Jangan biarkan siapapun lolos. Tatapan tajam Tesia berpindah dari satu muka ke muka lainnya seolah-olah dia bisa mengingat semuanya. Sekarang pergi, ambil posisimu. Diam, dan bersiaplah. Ketika derak pertama dari suara roda kereta yang teredam kabut di tanah kering terdengar di puncak pohon, rasanya seperti seseorang telah menyambarku dengan sentakan petir. Tiba-tiba mulutku kering dan telapak tanganku berkeringat. Seluruh tubuhku terasa hidup dengan antisipasi pertempuran. Aku memaksakan diri untuk mengambil napas panjang dan dalam, dan memfokuskan mana ke mataku, memastikan untuk tidak menjaga pandangan tajamku di satu area terlalu lama. Seolah-olah angin telah meniup kabut di pikiranku. Tesia benar, meskipun sihir hutan masih membingungkan, saya merasa jernih dan siap untuk pertama kalinya dalam beberapa jam. Aku beringsut di atas platform cabang anyaman, bergerak ke posisi yang lebih baik untuk menarik dan menembakkan busurku, tapi aku tidak menyulap panah. Kilauan mantra akan menjadi hadiah mati bagi Alakrian yang mendekat. Tidak ada cara untuk memperbaiki busur yang dibuat Emily untukku, jadi Tesia memberiku busur yang dibuat oleh para elf. Itu tidak terasa cukup, milikku, tapi kurasa itu harus dilakukan. Hampir tidak terlihat meskipun saya tahu mereka ada di sana, saya melihat sedikit menyeret ketika pemanah dan penyihir di pohon lain di sekitar saya melakukan hal yang sama, bergerak seperti daun di angin sepoi-sepoi. Mengetahui mereka ada di sana memberi saya keberanian. Tampaknya butuh waktu lama untuk Alakrian pertama muncul di antara pepohonan. Beberapa penjaga berbaris di depan kereta gerobak tahanan. Mereka semua tampak sangat muda. Orang-orang Alakrian berbaris dalam diam, tangan mereka memutih di sekitar senjata mereka, mata mereka melesat dari bayangan ke bayangan. Itu hampir seperti mereka mengira akan diserang, tapi aku berkata pada diriku sendiri bahwa itu hanya paranoia dan disorientasi yang muncul akibat kabut. Lalu aku bisa melihat gerobak pertama. Kereta jongkok ditarik oleh seekor lembu bulan tunggal. Mana bis itu hampir setinggi dan selebar gerobak itu sendiri. Kulitnya yang biru pucat berkilauan dimanapun sinar matahari langka menyentuhnya, menyerap cahaya dan bersinar samar di bayang-bayang hutan yang dalam. Gerobak itu sendiri adalah sangkar terbuka yang dipasang di atas gerobak sederhana. Di dalamnya, elf ditekan bahu-membahu, dikemas begitu erat sehingga mereka bahkan tidak bisa bergerak. Beberapa elf dibelenggu ke jeruji kandang, dan aku bisa merasakan mana berputar melalui kerah logam di leher mereka. Kerah penekan mana, aku menyadarinya. Ada penyihir di antara para tahanan. Ada 4 kereta yang bisa kulihat, masing-masing terisi penuh seperti yang terakhir. 8 Alakrian berbaris di depan kereta wagon sementara 4 berjalan di samping setiap gerobak. Aku tidak bisa melihat ujung jalur transportasi tahanan, tapi aku tahu mereka akan memiliki setidaknya beberapa tentara yang membawa ke belakang juga. Saya tegang ketika tentara pertama mendekati lubang perangkap. Retakan ranting-ranting tipis yang patah dan teriakan panik singkat adalah sinyal untuk memulai. Membidik anak panah ke tali busurku, aku membidik seorang wanita yang tampak terkejut yang berbaris di samping kereta utama. Dia mengangkat senjatanya, tapi bahkan sebelum dia bisa melangkah maju, panahku menembus pelindung dadanya, mengenai jantungnya sebelum menghilang. Pada saat yang sama, selusin Alakrian lainnya tersandung dan jatuh di bawah rentetan panah dan mantra yang terbang dari pepohonan. Panah kedua saya terbang ke arah seorang prajurit Alakrian yang bergegas kembali dari garis depan ke sampul gerobak, tetapi itu memantul dari perisai ajaib. Di sekitar Alakrians, serangan kami dibelokkan dari panel mana yang tembus cahaya, dan sambaran api, tombak es, dan bola petir yang bergerak sekarang terbang ke puncak pohon saat mereka merespons dengan sihir ofensif mereka sendiri. Kemudian mantra para kurcaci mulai bekerja. Awan debu berpasir meledak ke atas, sebentar menutupi gerobak dan penyihir Alakrian di sekitar mereka. Beberapa suara berteriak kaget, lalu embusan angin meniup debu di jalan, memaksanya masuk ke hidung, mulut, dan mata Alakrian sambil menunjukkan target kami kepada kami. Gerobak-gerobak itu tenggelam ke jalan sampai ke as mereka, dan banyak dari tentara itu berlutut. Sapi bulan yang malang membunyikan klakson ketakutan saat mereka juga terperangkap dalam mantra. Dalam kebingungan, beberapa anak panah dan mantra kami menyelinap melewati perisai, dan segelintir Alakrian lainnya tewas. Ledakan kedua, yang ini tidak direncanakan, menimbulkan badai tanah lagi, menutupi gerbong. Prajurit Alakrian hampir seluruhnya tersembunyi, sehingga mustahil bagi kami untuk terus menembak atau mengambil risiko mengenai para tawanan. Mereka mencoba melepaskan para elf. Sebuah suara menggelegar dari dalam kekacauan di bawah, membuat jantungku berdebar kencang dan jari-jariku gemetar di tali busurku. Semburan panjang energi biru yang dahsyat menghantam pohon saya beberapa kaki di bawah saya, menyebabkan semuanya bergoyang. Ketakutan merayap dalam diriku, lebih kuat dari sebelumnya, tetapi aku fokus pada itu kali ini, mengulangi kata-kata Firion berulang-ulang di kepalaku. Perasaan memilukan yang sama yang saya alami di terowongan mengambil alih, dan penglihatan saya yang sudah ditingkatkan menajam lebih jauh. Tapi aku fokus pada bauku. Bahkan melalui lapisan tebal kotoran, debu, dan darah, aku bisa melihat bau halus yang membedakan semua orang di bawah, bahkan jika aku tidak bisa melihatnya. Aku bisa mencium bau tengik para elf, yang tidak memiliki kebersihan apapun, dan aku bisa dengan jelas melihat bau asing Alakrians. Dengan napas pendek dan terkontrol, aku menembakkan 4 panah mana secara berurutan.
Dua terdengar seolah-olah mereka telah membelokkan perisai mana, tetapi dengan masing-masing dari yang lain terdengar gerutuan kesakitan yang terdengar seperti datang hanya dari jarak 1 kaki, dan bau samar darah segar. Di dekatnya, seorang prajurit elf menjerit kesakitan ketika selusin anak panah batu seperti jarum merobeknya, melemparkannya ke udara. Aku melihat, terlepas, saat dia jatuh seperti boneka kain kemudian menghantam tanah di bawah dengan bunyi gedebuk sebelum menembakkan panah lain ke arah dari mana mantra musuh berasal. Sekali lagi, aku bisa mendengar panah mana membelokkan beberapa halangan sebelum mencapai targetnya. Raungan liar dan mengerikan merobek hutan, dan untuk sesaat semuanya tampak berhenti ketika semua mata tertuju ke ujung karavan tawanan. Terlihat melalui sepetak daun yang terbakar, saya menyaksikan Curtis menyerbu di sepanjang jalan, naik di atas Grouder dan berkilau kemasan, memancarkan cahayanya sendiri seperti matahari. Bu berlari ke sisi Grouder, menjawab auman singa dunia dengan suaranya sendiri saat monster mana menyerbu bersama di sepanjang barisan gerobak. Embusan angin membersihkan pandangan mereka ke tempat Alakrian terakhir berkerumun di antara dua gerobak depan. Dua golem batu besar mengikuti mana bis, langkah mereka yang berat mengguncang dedaunan di sekitarku. Bunuh para tahanan, teriak salah satu tentara musuh, suaranya melengking ketakutan. Aku menembakkan panah ke leher wanita jangkung itu, dengan hati-hati menembus celah paling tipis di perisainya, tetapi panah itu memantul dari satu sisi dan meleset. Ketakutan melonjak melalui diriku saat perapal mantra musuh mengarahkan sihir mereka ke gerobak yang penuh sesak di sekitar mereka, bersiap untuk mengeksekusi lusinan tahanan elf di dalam, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Mereka mengencangkan penghalang pelindung sehingga panahku tidak bisa menembusnya, juga tidak ada serangan lain yang menghujani Alakrian dari sekitarku. Udara di sekitarku mulai berubah warna, mengambil warna hijau tembus pandang, dan untuk sesaat aku khawatir itu adalah efek samping dari keinginan binatangku. Kemudian tanaman merambat berduri energi zamrud berkilauan tumbuh dari tanah di tengah simpul tentara musuh, di dalam kubah panel yang saling mengunci. Tanaman merambat merobek dan merobek Alakrians, jatuh ke dalam dan melalui tubuh mereka, memenuhi hutan dengan jeritan sekarat mereka. Mereka semua jatuh bahkan sebelum satu mantra diucapkan, semua kecuali wanita jangkung, yang terikat dalam kepompong tanaman merambat, tidak dapat bergerak atau berbicara. Curtis, Grouder, Bu, dan Golem jatuh ke atas musuh tepat saat perisai berkedip dan gagal, memastikan bahwa tidak ada yang selamat. Tiba-tiba semuanya menjadi sunyi saat dentingan tali busur, desisan mantra yang membara di udara, dan teriakan pria dan wanita yang sekarat semuanya berhenti. Hanya erangan pelan dari lembu bulan yang terperangkap yang memecahkan keheningan yang mencekam. Kemudian Tesia muncul, seluruh tubuhnya terbungkus cahaya zamrud. Rerumputan berlumut bermekaran di jejak kakinya, dan tanaman serta pepohonan di hutan tampak menghadap ke arahnya saat dia berjalan dengan tenang melewati medan perang menuju gerobak dan Alakrian yang masih hidup. Saat berhadapan dengan wanita jangkung itu, Tesia mendorongnya untuk tenang dan menanyakan nama dan pangkatnya. Ikatan itu meluncur menjauh dari mulut Alakrian, dan dia meludahi Tesia dan meneriakkan kutukan vulgar. Kemudian kulit wanita itu mulai bersinar, membakar lebih cerah dan lebih cerah seolah-olah sebuah bintang lahir di dalam dirinya. Aku mendengar Curtis meneriakkan peringatan, lalu kehilangan pandangan terhadap Tesia dan Alakrian saat kubah kokoh dari akar pohon dan tanaman merambat tebal menyembur dari tanah di sekitar mereka. Sesaat kemudian, sebuah ledakan besar mengguncang hutan, mengguncang tanah sehingga kaki kanan saya terpeleset dan saya terpaksa melingkarkan tangan saya di sekitar anggota terbesar dari platform anyaman saya agar tidak jatuh dari tempat bertengger saya. Awan debu tebal menyelimuti gerobak lagi sehingga aku tidak bisa melihat apa yang terjadi. Entah bagaimana, Alakrian telah meletus dengan mana tepat di antara dua gerbong utama. Setidaknya ada 50 tahanan elf di kandang itu sendirian, dan Bu dan Tesia juga ada di sana. Meluncur sehingga saya tergantung dari sisi platform, saya membiarkan diri saya menjatuhkan 25 kaki ke tanah, memperkuat kaki saya dengan mana untuk menyerap kekuatan pendaratan, lalu saya berlari menuju jalan. Tepat di dalam debu tebal, aku berlari ke tubuh besar berbulu, Bu. Ikatanku bergemuruh dengan geraman rendah, tapi aku mengusap bulu kasarnya dan dia santai. Tesia, panggilku pelan, takut membuat suaraku tipis dan seperti anak kecil. Mundur, perintah Curtis dari suatu tempat di sebelah kananku. Kemudian embusan angin membawa debu lagi, dan aku melihat kepompong tanaman merambat, masih utuh dan menyembunyikan wanita Alakrian dan Tesia keduanya. Saat saya melihat, tanaman merambat dan akar mulai terurai, perlahan-lahan tumbang dan memperlihatkan puing-puing hangus di dalamnya. Aku kagum bahwa gerbong tahanan selamat, tetapi mantra Tesia hampir seluruhnya menahan ledakan itu. Wanita Alakrian itu telah pergi, tidak ada yang tersisa selain abu dan sisa-sisa baju besinya yang bengkok. Tesia berbalik, meratakanku dengan tatapan tenang tapi seperti dunia lain, binatang buasnya masih akan aktif. Dia mengerutkan kening saat tawa keluar dari mulutku. Meskipun dia tampak tidak terluka, alis dan rambut greynya telah sedikit gosong, mengingatkanku pada ilmuwan gila Gideon. Tawaku berubah menjadi tawa saat Tesia melepaskan kehendak binatangnya, membiarkan tanaman merambat zamrud yang menggeliat memudar dan udara kembali ke warna grey berkabut alami. Tangannya pergi ke wajahnya dan dengan hati-hati merasakan alisnya yang hangus, dan seringai perlahan menyebar di bibirnya. Dengan tangannya yang lain, Tesia mengulurkan tangan dan menyentuh pipiku. Eli, apakah kamu punya kumis?
Aku menelusuri garis-garis samar di pipiku dengan jari-jariku sendiri, berjuang untuk menahan tawa lagi. Binatang buas saya akan. Di sekitar kami, para tahanan mulai hidup kembali saat mereka menyadari bahwa mereka telah dibebaskan. Suara seorang wanita berteriak sorak-sorai, lalu beberapa orang lain bergabung dengannya. Kami telah melakukannya.